Amerika bangkrut total, gagal bayar hutang hingga 460 ribu triliun. Dengan adanya kehancuran Amerika ini, Jokowi sebagai pemegang geng ASEAN langsung lakukan hal-hal bijak. Salah satunya tinggalkan dolar sebagai mata uang dunia. Dolar hancur dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan keluarkan mata uang baru menggantikannya. Ajakan untuk tinggalkan dolar, Jokowi akan segera dideklarasikan. Sungguh beraninya Jokowi melawan negara yang mengaku sebagai pemilik kekuatan terkuat di bumi ini. Kapan Jokowi akan deklarasikan lawan Amerika lewat mata uang barunya? Dan kenapa Amerika bangkrut dan sampai gagal bayar hutang? Mari kita bahas. Kabar kali ini datang dari negara kita Indonesia, yang kini dikabarkan akan segera mengajak secara resmi negara-negara anggota geng ASEAN untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat sebagai alat transaksi antar negara. Hal ini dilakukan setelah bangkrutnya Amerika. Lantas pertanyaannya, kapankah hal itu akan diumumkan dan bagaimanakah mekanismenya? Mimin kutip dari beberapa sumber berita, pemerintah kita Indonesia kini dikabarkan akan segera mendorong masyarakat ASEAN agar meninggalkan dolar Amerika Serikat sebagai alat transaksi antar negara. Dan rencananya, ajakan ini pun akan diserukan dalam pertemuan KTT ASEAN yang digelar pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2023 mendatang. Bukan kaleng-kaleng ini. Hal ini pun diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Airlangga Hartarto, yang mengatakan bahwa untuk merealisasikan itu, maka pemerintah akan mendorong negara-negara ASEAN bertransaksi menggunakan mata uang lokal melalui alat pembayaran digital. Di mana ini di ASEAN total sudah ada 5 negara ASEAN yang berkomitmen melakukan transaksi digital tanpa dolar, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Mekanisme transaksi itu pun akan dilakukan melalui sistem seperti QR Indonesia standar atau yang biasa disebut dengan QRIS. Tinggal scan langsung bayar tanpa perlu tukar uang lewat dolar lagi. Nah, pada Kamis 27 April 2023 kemarin, Bapak Airlangga Hartarto ini mengatakan bahwa negara ASEAN kan ada 10, kita piloti 5, sehingga kebutuhan terhadap dolar akan lebih rendah, terutama untuk digital ekonomi. Ia pun lantas mengatakan bahwa hal ini akan dilakukan secara bertahap, melalui dari 5 negara dulu. Pasalnya, sekarang yang akan hadir di KTT ASEAN hanya 8 negara, karena Thailand akan mengadakan pemilu dan Myanmar tidak diundang. Selain itu, komitmen Indonesia tinggalkan dolar karena satu dan lain hal. Salah satunya bangkrutnya Amerika lewat gagal bayar hutang mereka. Amerika Serikat kembali terancam gagal bayar utang dalam waktu dekat. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS, Janet Yellen. Bahkan sudah mewanti-wantinya sejak tahun lalu. Dari tahun ke tahun, jumlah utang negara adik kuasa memang terus meningkat. Disebabkan defisit fiskal yang terus membengkak dan semakin terakselerasi memasuki abad 21. Hutang Amerika Serikat menembus 31 triliun US dollar atau sekitar 460 ribu triliun rupiah. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan per 31 Maret, hutang Amerika Serikat menembus 31,45 triliun US dollar, menjadi yang terbesar di dunia. Bahkan sangat jauh di atas Inggris, negara dengan utang terbanyak kedua di dunia yang nilainya tidak sampai 9 triliun US dollar. Akibat terus membengkak, masalah pagu utang berulang kali terjadi di Amerika Serikat. Perdebatan masalah ini pun kerap terjadi di parlemen di AS. Artinya, batas utang tersebut sudah dicapai dan Kementerian Keuangan AS tidak bisa lagi menerbitkan obligasi untuk membiayai belanja. Alhasil, pemerintah AS harus mengurangi belanja, memilih mana yang harus dipenuhi, membayar gaji pegawai negeri, manfaat jaminan sosial, atau bunga utang. Jika pemerintah AS memilih tidak membayar bunga utang,
maka disebut default. Namun, untuk diketahui, sepanjang sejarah modern Amerika Serikat tidak pernah mengalami gagal bayar. Jika sampai terjadi, maka dampaknya akan parah. Sahabat Bagi Media, apakah yang dilakukan Jokowi sebagai ketua ASEAN sudah tepat? Yuk diskusikan di kolom komentar.